Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan yang saya muliakan, Ibu Tri Wahyusari yang tadi menyampaikan sambutan mewakili pembina Majelis Ta'lim Telkomsel, juga Pak Khairuddin selaku Ketua Majelis Ta'lim kita. Sebuah kegembiraan pada siang hari ini kita berkumpul bersama. Tadi Bu Tri menyampaikan beliau terharu, saya pun juga terharu gitu. Kok saya nggak dapet gitu. Terharu. Dan saya yakin semua kita mungkin mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya sudah tadi di payroll ya tiap bulannya. Mungkin yang belum mudah-mudahan dan kita bergembira pulang ke rumah, penghasilan yang kita dapatkan sudah sudah bersih ya. Mudah-mudahan tambah berkah hidup kita, tambah berkah harta kita. Amin ya rabbal alamin. Bisa jadi kalau orang punya anaknya susah banget diatur ya. Mungkin hartanya kurang berkah kali ya. Jadi mungkin harta yang dibawa pulang kurang berkah lantaran mungkin belum dizakatkan ya. Kemungkinan yang kedua, waktu itu nggak doa kali gitu ya. Jadi anaknya jadi bandel banget. Kan disunahkan baca doa ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Keluar doa ya. Makanya anaknya diem gitu. Kalau kita makan lupa doa, kita baca bismillahi awwaluhu. Ntar pulang kerja nih panggil anaknya, pegang rambutnya. Nah, bismillahi awwaluhu. Ini apa nih ya? Dulu bapak lupa. Bapak dulu lupa nak. Bapak udah gak sabar lo sama mama. Pegang rambutnya, bismillahi awwaluhu akhiruhu. Apa nih ya? Udah main solo. Yang udah lupa doain. Hadirin siang hari ini mungkin berkaitan dengan yang tadi kita saksikan ya. Dan saya yakin semua kita terharu. Artinya ini sebuah momen yang luar biasa ya. Kita bisa hadir di sini mewakili katakanlah dari 900 sekian mustahik di Telkomsel ya. Kita menyaksikan penyerahan dana zakat yang disalurkan melalui beberapa lembaga zakat. Mudah-mudahan kerjasama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan firman-Nya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hadirin rahimakumullah, ada salah seorang sahabat yang bernama Abu Thalhah. Sahabat Anas bin Malik menceritakan tentang perihal Abu Thalhah. Kata Anas bin Malik, "Kana Abu Thalhah radhiyallahu anhu aktsarul ansari bil Madinati malan." Kata Abu Thalhah, kata Anas, sahabat Abu Thalhah di Madinah tergolong sahabat yang paling kaya. Min nakhlin, dia punya banyak kebun kurma. Wa kana ahabbu amwali ilaihi bayruha, ada satu kebun kurma yang paling disukai oleh Abu Thalhah namanya bayruha. Wa kanat mustaqbilatal masjid, posisi kebun itu berhadapan dengan Masjid Nabawi. Jadi itu sangat strategis gitu. Jadi mungkin lokasinya strategis, juga kebunnya baik. Kemudian wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'iha. Kemudian Rasulullah sering mampir ke kebunnya Abu Thalhah, ke Bayruha, untuk mampir. Wah, dipoto saya nggak tahu ya. Kalau gini normal ya, saya begini ya. Yang kayak begini ya foto ya. Jadi saya agak lama gitu. Siapa tahu acara ini ada di koran kan besok kan? Ada 2 gambar, satu penerima zakat, yang satu ustadz penceramahnya gitu kan. Bagus kalau istri begini. Artinya ini, Bu Tri, saya jangan lupa Bu, satu Bu. Saya jangan lupa Bu, satu Bu. Jadi Nabi sering mampir ke kebun ini. Waka min ma'in fiha thayyibun, jadi airnya tawar enak di kebun Bayruha ini. Kata Anas,
Falamma nazalat hadhil ayah, begitu turun surat Ali Imran ayat 93 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Anas, begitu turun ayat yang bunyinya engkau tidak akan pernah mencapai derajat kebaikan yang sempurna sebelum engkau mensedekahkan, memberikan yang terbaik yang engkau punya. Kata Anas bin Malik, kemudian Abu Thalhah menemui Nabi SAW. Berkata Abu Thalhah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, innallaha anzala ilaika lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya Rasulullah, kata Abu Thalhah, kan Allah menurunkan Al-Quran surat Ali Imran ayat 92 tadi itu, bahwa kita belum sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum memberikan yang terbaik yang kita miliki. Kata Abu Thalhah, wa kana ahabbu amwali bayruha. Hartaku yang paling aku cintai adalah kebunku yang bernama Bayruha. Kata Abu Thalhah, wa innaha shadaqatun lillahi ta'ala arju birruha wa dhukhruha indallahi ta'ala. Ya Rasulullah, sekarang kebunku aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mengharapkan kebaikannya, tabunganku buat hari akhirat nanti. Pesan Abu Thalhah, ya Rasulullah, fadha'ha ya Rasulullah, wahai Rasulullah, gunakanlah kebun itu, berikan, distribusikan menurut yang terbaik menurut engkau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, faqala Rasulullah SAW, bah dzalika malun. Kalimat bah itu dalam bahasa artinya kalimat takjub ya. Kalau sama kayak orang Jakarta kan, kita makan enak banget nih, bah enak banget ya. Bukan di Jakarta jadi bah kan gitu kan, gitu nggak tuh, bah enak banget. Kata Nabi, bah itu kalimat takjub ya, dzalika malun rabihun. Ini harta yang beruntung, wahai Abu Thalhah. Ini keberuntungan yang besar. Ini harta yang sangat beruntung. Aku dengar ucapanmu, kata Nabi SAW, wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Menurut aku, kata Nabi, wahai Abu Thalhah, bagaimana kalau kebun yang engkau mau sedekahkan ini engkau berikan kepada kerabatmu yang miskin? Ada nggak tetangga-tetangga saudara kamu yang miskin? Faqala Abu Thalhah, af'alu ya Rasulullah. Baik Rasulullah, akan aku lakukan. Faqassamaha Abu Thalhah fi aqaribihi wa bani ammihi. Wahai Abu Thalhah, sekarang insya Allah aku akan bagikan kebunku itu, aku sedekahkan kepada kerabatku. Muttafaqun alaihi. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhir cerita tadi, maka berakhirlah kajian siang. Belum ya? Masih ada setengah jam lagi. Kisah tadi hubungan dengan fastabukul khairat, kita melihat bagaimana tuh Abu Thalhah, bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum bermunafasah, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan begitulah para sahabat senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka, kita ingat begitu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, semua sahabat berlomba-lomba berkhidmah kepada Nabi. Setiap orang sahabat di kota Madinah, sahabat Ansor, memberikan yang mereka punya buat Nabi. Ada yang pengen Nabi tinggal di rumah dia. Kan ingat kisah unta Nabi kan? Begitu ontanya lewat kan semua orang pengen apa tuh? Pengen onta, kan kata Nabi, aku akan tinggal di rumah yang ontaku berhenti di depannya. Mungkin kalau zaman sekarang tuh onta ditiup-tiup kali ya. Gitu kan, kayak orang main keong gitu ya. Itu onta, semua sahabat pengen banget onta Nabi itu berhenti di depan rumahnya. Siapa yang dapat rezeki waktu itu? Sahabat 250 juta. Siapa yang bisa? Keren banget syaratnya. Sekarang kalau kuis-kuis begitu tuh. Siapakah rumah sahabat yang akhirnya dijadikan tempat tinggal oleh Nabi SAW? Sahabat nggak jadi tadi, baru ngomong doang ini. Abu Ayyub Al-Ansori. Ini saya bercanda Pak ya, enggak ini. Namanya Abu Ayyub Al-Ansori. Salah seorang sahabat yang mendapatkan rezeki anugerah Nabi tinggal di rumah beliau. Begitu ontaknya Nabi berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansori, maka Nabi tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Dan begitulah sahabat yang lain, semua berlomba-lomba memberikan yang terbaik kepada Nabi SAW. Begitu orang muhajirin hijrah dari Mekah ke Madinah, para sahabat Ansor berlomba-lomba memberikan yang terbaik yang mereka punya kepada sahabat muhajirin yang hijrah pada waktu itu. Kan orang yang hijrah nggak bawa apa waktu itu. Mereka boleh hijrah tapi tidak boleh membawa harta dan benda, sehingga mereka rata-rata tidak membawa apapun ke kota Madinah. Sahabat Ansor berlomba-lomba menservis orang muhajirin. Dalam Al-Quran diabadikan dalam ayat, di antara ayatnya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang Ansor lebih mendahulukan saudaranya orang muhajirin meskipun mereka sendiri
sangat membutuhkan. Ini ayat ceritanya, sebelum kita kembali ke Abu Thalha, ada seorang sahabat datang menemui Nabi bahwa dia ngadu, dia lapar belum makan. Nabi nanya, siapa di antara kalian yang siap menjamu orang ini nih? Nggak ada yang angkat tangan kan? Salah seorang sahabat Ansor, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, aku siap menjamu dia. Dia belum tahu di rumahnya ada apaan gitu kan? Dia pulang ke rumah, ikut saya. Itu kata saya di hadis nggak ada tuh ya. Jangan sangka itu riwayat saya, Mas, itu nggak ada ya, itu saya doang yang ngomong. Akhirnya ikut bersama sahabat ini ke rumah dia. Begitu dia masuk, diberkati, wahai istriku, ada apaan di rumah? Nggak ada apa-apaan, Bang. Yang ada cuman makanan buat anak kita doang. Yang ada cuman makanan untuk anak kita saja kan? Kata suaminya, anak kita tidurin, ajak main. Kalau udah mulai ngantuk apain? Tidurin, ajak tidur. Nah akhirnya, tapi nanti kalau tamu kita masuk, kan makanan nggak cukup buat bertiga nih, dia, istrinya dan tamunya. Sediain piringnya 3. Tapi yang makan dia doang kan, tamu kita nih. Lampu matiin 5 watt kayak zaman sekarang ya. Lampu remang-remang ya. Yang 5 watt tuh, lampu 5 watt. Lampunya kecilin, kata sahabat kepada istrinya nih. Ntar kita pura-pura makan ya. Pura-pura makan. Maka tamu itu makan aja. Dia nggak tahu kalau tuan rumah cuman ciplak-ciplak doang ya. Pura-pura makan. Begitu pagi harinya, nih pas sahabat ini pulang ke rumah, kemudian udah kenyang. Pagi harinya ini sahabat yang menjadi sahibul bait ketemu Nabi. Rasulullah berkata kepada sahabat ini, laqad dhahikallahu min sani'ikum al-laila. Allah tersenyum melihat apa yang kamu lakukan semalam. Dan turunlah ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan orang lain meskipun mereka sendiri sebenarnya membutuhkan. Ini para sahabat yang berlomba-lomba ya. Di sahabat Abu Thalha demikian juga. Pelajaran kedua dari kisah tadi, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah ya, tadi kita menyaksikan penyerahan dana zakat dari karya Telkomsel diberikan kepada beberapa lembaga zakat yang insya Allah kita yakin diberikan kepada yang berhak. Dan tadi kita dengar proyeknya luar biasa ya. Ada beberapa proyek-proyek yang, dan hampir semuanya proyeknya baik-baik, dan insya Allah kita berterima kasih kepada lembaga zakat yang bekerja sama. Dari hadis ini, di antara yang kita ambil pelajaran adalah sedekah yang kita berikan baik juga kalau kita berikan kepada kerabat yang terdekat. Mungkin teman-teman di Telkomsel insya Allah tadi juga ada salah satu alokasinya kepada anak-anak security di Telkomsel ya. Dan saya mewakili anak security, saya mengucapkan terima kasih. Dan bapak-bapak security di luar ya, mungkin mereka tidak tahu ada acara ini, saya mengucapkan terima kasih. Ini sekali babnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi termasuk sedekah yang terbaik diantaranya diberikan kepada keluarga yang terdekat. Mohon maaf hadirin, mungkin pernah saya sampaikan, kadang-kadang ada orang dengan orang lain baik banget, sama keluarganya pelit banget. Ada nggak tuh? Mungkin kalau di sini nggak ada kali ya, nggak tahu kalau di rumah. Kata adanya, Ustadz, dia sih baiknya sama orang, sama saya adanya pelit banget. Orang saya ngutang gocap yang ditagih bertahun-tahun. Mudah-mudahan kita enggak ya. Orang lain saja kita bantu, apalagi keluarga sendiri. Kadang-kadang begini, kenyataannya demikian hadirin. Kadang orang berkata begini, ya saya sih kalau minjem duit dengan sama orang lah, kalau minjem sama keluarga nyakitin, sakit hati, begitu hadirin. Bahasa doang kali. Gue sih kalau mendingan minjemin orang lain lah, kalau minjemin sama ade jadi berantem. Ada nggak begitu? Kalau bisnis mendingan sama orang daripada sama keluarga sendiri, itu nggak benar ya. Orang lain saja kita bantu, apalagi keluarga sendiri. Apa namanya, wanita lain saja karena kita sopan banget ya. Sama perempuan lain kita akan sopan, mana bu, assalamualaikum bu. Apalagi sama istri kita gitu. Kan kalau di kantor lain sama perempuan lain baik banget, sama istrinya galak banget. Saya bukan kalau di sini rata-rata nggak mirip ya, agak beda ya. Kalau perempuan lewat, mau mana bu? Istrinya, siapa mas? Diam ah, tahu aja. Ada nggak yang begitu? Nggak ada ya, mudah-mudahan ya. Jadi dengan orang lain saja kita bantu, apalagi keluarga sendiri. Maka kata Nabi, dan aku berpikir, kata Rasulullah SAW, bagaimana kalau engkau berikan kepada kerabatmu yang miskin, yang terdekat darimu. Jadi mudah-mudahan besok nih korban nih, kita fastabukul khairat kan, dalam rangka berlomba-lomba dalam kebaikan.
fastabiqul khairat. Mudah-mudahan kita diberikan kelapangan rezeki bisa berkurban besok. Berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Berkurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah dan sangat dianjurkan. Sampai Nabi bilang begini, siapa yang mampu berkurban, syarat kurban ada 4: Islam, baligh, berakal, yang keempat mampu. Islam, baligh, berakal. Kalau nggak Islam nggak usah minta korban. Korbannya dong udah ada mana Cik, korban Cik. Masa begitu ya, korban buat orang Islam gitu, jangan dipaksa orang lain untuk korban. Islam, baligh, berakal, yang keempat sanggup atau mampu. Siapakah yang disebut dengan sanggup? Yang malam takbiran punya kelebihan harta yang melebihi kebutuhan dia biasa dan dia sanggup untuk berkurban. Berapa harga kambing? Paling murah berapa dah? 1,5 ya, 1,5 deh. Kalau 1 juta tuh masih pitik 1 juta ya. 1 juta tuh anak kambing tuh, 1,5 deh, 1,5. Ada dagingnya dikit tuh 1,5. Mungkin apalagi kita malam takbiran punya tabungan. Kita termasuk yang bukan wajib, sangat disunnahkan berkurban. Nabi bersabda, siapa yang sanggup berkurban dan tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat dengan tempat sholatku. Yang nggak korban, jauhan dikit. Minimal mudah-mudahan satu rumah, satu kambing. Kalau di RT kita ada 50 kakak, 50 kambing. Mudah-mudahan yang hadir semua di sini nih, yang punya semangat untuk berkurban. Kalaupun seandainya Ustadz, saya sih ada keperluan kebetulan nih, kadang kita mungkin beda-beda ya. Ada yang punya tahun ini belum sempat kurban, tapi semangat untuk berkurban, semangat untuk berkurban. Minimal ikut jadi panitia di masjid, ikut jadi panitia di musola. Nyumbang apaan kayak sumbang, beliin plastik, berguna nggak plastik tuh? Daripada panitia beli dari uang kas musola kan mendingan, Pak plastik saya nanggung Pak, kan buat kantong-kantongin lagi kan. Terpal, berguna nggak terpal tuh? Buat alas kan? Apalagi tuh hadirin, air mineral buat minum panitia, beliin kue Bu buat panitia Bu, sehingga pas hari H-nya tuh panitia nggak usah beli lagi tuh. Tapi jangan plastik semua ya, kan begitu hari H-nya plastik banyak. Ini mana kami kan ini maksudnya yang kira-kira banyak urusan. Jangan sekarang bener juga ya, udah rencana mau korban nih, saya plastik aja lah. Ini maksudnya yang mungkin belum punya kelapangan, yang udah niat ya bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kan kita beda-beda, mungkin ada yang lagi banyak urusan, ada yang lagi sakit, ada yang habis melahirkan, mungkin segala macam urusan kan. Tahun ini nggak sempat korban, tapi punya semangat untuk berkurban. Yang punya golok tajemin, pinjemin ke masjid. Ini Pak, saya punya golok tajem banget nih. Orang belum nempel aja mati tuh kambing. Belum nempel tuh kambing udah tajamnya tuh. Kan kita punya ya mungkin ada yang punya terpal, ada yang kita tadi tuh jangan minimal mengurangi pengeluaran panitia. Dan disunahkan buat yang sekarang hari ini tanggal 29 Zulqa'dah apa tanggal 1? Hari terakhir ya kalau nggak salah, besok Jumat 1 Zulhijjah besoknya. Disunahkan buat yang berkurban, siapa yang ingin berkurban sejak tanggal 1 Zulhijjah, sunnahnya tidak mencukur rambut dan tidak motong kuku. Jadi mungkin hari terakhir nih, mungkin yang mau cukur, yang mau potong rambut hari ini, sunnahnya kapan dia cukur, kapan potong rambut? Setelah dipotong kurbannya. Katakan tanggal 10 kambingnya dipotong, baru dia kayak orang haji tahallul. Kan orang haji tahallul kan, orang haji selesai dia ngelontar segala macam kan, dia tawaf ifadah kan, dia tahallul kan. Yang nggak haji sama, kita melaksanakan rangkaian ibadah di tanah air nih, yang nggak haji nih, mulai besok disunahkan memperbanyak ibadah tanggal 1 sampai tanggal 9, puncaknya tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Boleh puasa tanggal 9, boleh tanggal 8 tanggal 9, boleh dari besok boleh nggak puasa? Boleh saja. Disunahkan memperbanyak ibadah, mau puasa, mau sedekah, mau infak, mau tilawah, memperbanyak amalan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Buat yang tadi saya katakan niat berkorban, ya, dari mulai besok jangan cukur rambut, jangan potong kuku. Ada yang nanya, yang lain boleh Ustaz, boleh yang disebut dalam hadis hanya rambut dan potong kuku ya, gitu. Tapi kalau mau cukur juga boleh, adab-adabnya saja nih. Mungkin ada yang nggak sempet ya, mungkin pas udah dia niat korban, cuman Jumat besok baru pengen cukur, tidak mengapa juga. Cuman sunnahnya jangan potong rambut, jangan potong kuku. Kapan dia cukuran tuh? Katakanlah saya sebut istilah tahallul nih, ketika kambingnya dipotong tanggal 10 Zulhijjah. Yang bisa potong sendiri, potong sendiri. Yang nggak bisa potong sendiri ikut menyaksikan. Mungkin yang diserahkan kepada beragam lembaga, minimal kan mendapatkan laporan kan,
dari lembaga bawa kambing bapak, apa namanya, dikirim ke beberapa tempat begini. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk bisa berkorban. Fastabiqul khairat. Jadi yang bisa berkorban, alhamdulillah. Yang nggak sempat berkorban, punya semangat untuk berkorban. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia dibandingkan tangan yang di bawah. Jadi kalau nggak bisa ngasih kambing, ngasih terpal, ngasih apaan aja dah, ngasih tambang berguna tuh. Jangan kambing kagak, terpal kagak, plastik enggak, air enggak, nongkrong di musola nung ini bagi gitu ya. Bolak-balik gitu. Bukan panggil-panggil ya. Dia punya semangat berkurban. Yang motong boleh makan nggak? Kita nih berkurban nih, saya berkurban nih. Boleh nggak saya makan? Boleh. Bahkan disunnahkan kalau bisa makan walaupun sedikit, tabarrukan ngambil berkah. Kadang-kadang beberapa lembaga zakat yang ada yang dikalikan ya, ada yang memberikan kepada ini kan untuk nyobain, atau kalau kita bisa udahkah saya serahkan semuanya kepada orang yang berhak ya, boleh saja. Kemudian yang orang kaya boleh nggak makan? Boleh. Orang kaya sebagai hadiah hak guna. Hak guna artinya orang kaya dapat daging kurban, harus digunakan, harus dimakan. Boleh nggak dijual sama dia? Nggak boleh, orang kaya nih. Tapi kalau orang miskin namanya hak milik, boleh dimakan, boleh dijual. Mungkin orang miskin dapat daging korban banyak banget. Dari Telkomsel dapat 5 kantong. Dari rumah zakat 5 kantong. PKPU 5 kantong, 15 kantong. Al-Azhar Peduli Umat 5 kantong, 20 kantong dia punya. Malah tadi dompet duafa 5 kantong, 25 kantong. Yang terakhir dari Darut Tauhid yang tadi lama ya. Maksudnya emang terakhir itu. Darut Tauhid. Mohon maaf ya Pak. Saya nggak diundang lagi Darut Tauhid itu 5 kantong juga. Jadi total 30 kantong. Banyak banget dia punya orang miskin nih. Boleh nggak dijual? Boleh. Emang abis dia banyak banget kan, mau taruh di mana? Kulkas nggak punya kulkas. Minta Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji nih daging saya bayarin dong. Boleh nggak? Boleh, dia orang miskin. Dia orang miskin. Gitu kan? Berapa sekantong? Sekantong gocap lah Pak Haji. Iya kan, udah kita bayar gocap. Kan kadang muncul di koran tuh, daging kurban diperjualbelikan. Heboh nggak tuh? Kalau yang jual orang miskin boleh nggak? Tapi jangan jual depan masjid, kagak enak sama wartawan. Emang kadang-kadang yang terima kurang asem juga ya, baru dapat langsung kan ada banyak penadah kan, mungkin tukang sate kan. Maksudnya jangan jual depan masjid, kagak enak gitu, nggak enak. Jadi mudah-mudahan kita kembali ke tema kita, fastabiqul khairat. Kita bersemangat seperti Abu Thalhah nih, bersemangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita melaksanakan berlomba-lomba dalam kebaikan sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala kita sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersemangat ya. Kan orang taat karena 2. Orang taat yang pertama karena cinta, orang taat yang kedua karena takut. Kita taat kepada Allah karena 2 hal. Karena cinta kepada Allah, artinya karena ketaatan yang sempurna, karena taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan karena dua-duanya. Kenapa kamu sholat? Ya saya cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu sholat? Saya takut gitu kan. Jadi mudah-mudahan kita taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya, berlomba-lomba karena 2 hal ini. Satu sisi kita taat juga kepada Allah Subhanahu wa taala, sisi lain kita takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Di Quran, hadirin rahimakumullah, bisa dari kopian kita, ada beberapa kisah para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Ada Quran surat At-Taubah ayat 122. Waktu itu para sahabat semuanya ingin berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. At-Taubah ayat 122. Semuanya ingin berjihad di jalan, ingin berangkat berjuang. Kemudian turunlah ayat ini yang mengingatkan kaum muslimin agar jangan semuanya berjuang begitu. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidaklah sepatutnya bagi kaum muslimin itu pergi semuanya ke medan perang. Waktu itu para sahabat kalau perang semuanya berebutan mau berangkat, ingin berjihad, berjuang, beraninya luar biasa, semuanya berebutan. Kemudian Allah menurunkan ayatnya, jangan semuanya perang. Terus kalau semuanya perang, yang belajar siapa? Kan perang kadang berbulan-bulan, berhari-hari. Nanti kalau semuanya berangkat berjuang di jalan Allah,
yang belajar dengan Nabi siapa? Maka Allah menurunkan ayatnya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya. Ini ayat cerita tentang bagaimana para sahabat itu berlomba-lomba ingin berjuang sampai dilarang-larang oleh Nabi. Sampai Nabi bersabda, pernah salah satu pertempuran semuanya mau berangkat, Nabi sampai berkata, liyam ba'ith min kulli rajulaini rajulun wahidun. Dari setiap dua orang yang berangkat atu aja, wala ajru bainahuma, pahalanya buat berdua. Begitu tuh berlomba-lomba kayak kita ya. Kita kalau ada tugas berat itu saya aja pak. Oh gitu tuh. Kalau pokoknya kita luar biasa deh. Pokoknya kalau tugas tuh, amin mudah-mudahan ya. Apa tugas yang berat nanti hadirin? Kita berebutan. Kadang-kadang ada kaidah dalam agama, al-ithar fil qurbi makruhun wa fi ghairihi mamduhun. Mendahulukan orang lain dalam urusan ketaatan kepada Allah hukumnya makruh. Dalam urusan dunia hukumnya terpuji, baik. Mendahulukan orang dalam urusan dunia baik. Mendahulukan orang dalam urusan ketaatan kurang baik. Contohnya, kalau sholat di depan, barisan yang pertama berebutan. Kalau kita kan, Pak, salah Pak, antum, saya nggak pakai biji Pak, saya nggak pakai biji popcorn, kalau kita gitu ya. Kalau azan ya Pak, azan Pak, azan Pak, saya pilek nih, pilek enak. Padahal tadi ngobrol lancar banget ya, pas dia suruh aja, saya lagi pilek nih. Sama Pak, saya serak banget suara, enak banget ya. Emang dia nggak pernah azan seumur umur ya, Pak, Pak. Ada orang begitu tuh kalau giliran udah lagi ngobrol nih, udah zuhur, udah azan, sholat, udah, ente duluan, ane mau jing, ente dah, saya mau jing, saya pengen mau air besar Pak. Kita mau wudhu aja, maunya kalau kebaikan tuh kita berlomba-lomba. Tapi kalau urusan dunia boleh mendahulukan orang lain. Ya. Kalau urusan makan, silakan Pak, antum, gitu ya. Saya akan semua di sini begitu. Amin nih. Kalau urusan ibadah nomor 1, orang Telkomsel tuh kalau belum aja lu semua yang anak-anak. Telkomsel nih, ini buat para lembaga zakat yang datang Telkomsel tuh semangatnya luar biasa ibadahnya. Lagi apa? Saya puasa Pak Ustadz, Senin Kemis. Karena Rebo Pak, Rebo. Ya, saking semangat nih, Rebo puasa Senin Kemis tuh. Salah ngitung hari. Di kitab ini hadirin rahimakumullah ada kisah yang terakhir nih, beberapa kisah tentang para sahabat saing-saingan. Contohnya kisah saing-saingan berlomba-lomba antara Abu Bakar dengan Umar. Satu hari Rasulullah SAW peristiwa perang Mu'tah kalau tidak salah, Nabi berkata tasaddaku. Kata Nabi, bersedekahlah, perang Mu'tah jauh banget, perlu dana yang sangat besar. Kata Nabi, tasaddaku, bersedekahlah kalian. Umar berkata, ketika Nabi nyuruh bersedekahlah, kata Umar, fawafakomalan indi, waktu itu aku lagi punya duit banyak banget, duit gue lagi banyak. Hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar, aku akan asbiqu Abu Bakrin, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Begitu aku datang ya Rasulullah SAW, aku bawa setengah hartaku. Faqala Nabi SAW, ya Umar, ma'abqaita li ahlika, banyak banget ya Umar, apa yang kau sisakan buat anak istrimu? Tenang ya Rasulullah, kalau bahasa kita ya, masuk 2 karung lagi di rumah. Ini nggak seberasa, seupil nih, nggak ada apa-apanya, 250 juta, 1 miliar lagi nih saldo, gitu ya. Masih banyak banget, atau setengah lagi ya Rasulullah, jangan takut ya Rasulullah. Kata Nabi, subhanallah ya Umar, banyak banget nih. Faja'a Abu Bakrin bikulli malihi, datang Abu Bakar dengan semua hartanya. Kaget Umar kan, waduh, kacau banget Abu Bakar. Nabi tanya, ya Abu Bakrin, ma abqaita li ahlika, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, abqaitu lahumullah wa rasulahu, aku sisakan Allah dan Rasulnya. Kata Umar, mulai hari ini aku nggak bakalan ngejar Abu Bakar, udah kalah. Ini saing-saingan nih. Kayak kita kan kalau hari Jumat sebelah kita, waduh ceban tuh, 20 dah, ya kan? Makin soal makin banyak begitu ya, sahab gitu kan, sampai ujung 1.000 tuh. Ya. Jadi kayak orang sumbangan kan. Sumbangan nih proposal paling atas biasanya 1 juta, lo bawa-bawaan tuh supaya yang dibawanya gede juga ya. Kata yang kedua, bohong nih gue yakin nih, goceng aja tuh. Akhirnya ke bawah goceng semua.
Maka kalau mula-mulain yang bagus jadi contoh buat yang lain. Kan kalau proposal gitu ya, misalnya ada orang bawa proposal kan 17 Agustus proposal kan panitia ngerti, mereka kata panitia tulis dah nomor 1 saya nih 2 juta ya pura-pura doang buat mancing. Yang lain ngerti, yang lain masa iya 17-an 2 juta ya goceng dah, tulis goceng kan jomplang banget tuh goceng. Buat yang bikin proposal nggak usah gitu-gitu banget ya, biar lebay ya, biasa aja. Orang juga ngerti, orang juga sekolah sama ya. Apalagi yang diminta juga suka bikin proposal juga. Orang ke rumah kita mau proposal, lah gue tuh kalau bikin proposal gue lu kerjain, masa 17-an 2 juta ya, pada pinahnya cuma cepet katanya. La ilaha illallah Rasulullah ya. Pengalaman pribadi ini. Hadirin rahimakumullah, ini mudah-mudahan dengan kajian ini sebenarnya mungkin kajian kurang memotivasi, yang lebih memotivasi yang tadi tuh. Saya secara pribadi sangat termotivasi dan kita semuanya nih. Arti kita dari tadi kata Bu Tri, kalau saat kan Pak Didin pernah mengatakan potensi zakat luar biasa gitu. Potensi zakat dia itu luar biasa. Arti kalau seandainya lah bisa lebih dari kita berterima kasih pada semua lembaga zakat ya. Mungkin 5 tahun 10 tahun belakangan ini luar biasa semangat masyarakat untuk berzakat ya. Ada banyak lembaga yang dipercaya amanah, kemudian diaudit dengan baik. Kita sebagai katakanlah sebagai muzaki jadi semakin termotivasi. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan yang disampaikan ada manfaatnya. Ini bulan-bulan yang mulia. Saya ulangi sekali, besok sudah tanggal 1 Zulhijjah ya. Kita berlomba-lomba berbuat baik. Nanti malam kita mudah-mudahan Qiyamul Lail. Syukur-syukur Qiyamul Lail di 10 malam selama 10 hari yang pertama ya Rasulullah bersabda tentang Qiyamul Lail, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa iqaza imra'atahu. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam kemudian dia sholat malam dan membangunkan istrinya. Fa in abad, kalau istrinya menolak, nadhaha fi wajhi halma, diambil air dipercikin wajah ke wajah istrinya, tanda sayang. Jangan saya ember ya. Gitu yang set air bersih, jangan air kobokan. Air dikit. Ini apa-apaan sih bang? Bangun saya. Saya. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili. Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, fa shallat, dia salat, wa ayqazat ahlahu, dibangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya menolak, nadhahat fi wajhihil ma, dipercikan air ke wajah suaminya, bercanda tengah malam. Nggak jadi sembahyang. Abang bisa aja banget ya tengah malam. Tau-tau ajat aja. Abang bercanda mulu sih tadi gitu. Mudah-mudahan yang sudah berkeluarga entar malam kita niatkan mengamalkan hadis tadi itu. Saya secara pribadi pernah nggak ada yang ngamalin hadis ini nih? Bangun malam, sholat 2 rakaat, ini benar-benar mengamalkan nih, ambil air dikit, karena Nabi bilangnya begitu. Ketika kita niat ambil air dikit, kita percikan ke wajah istri kita, niatnya amalan bisunnah, mengamalkan sunnah. Siram. Apa nih bang? Sunnah neng. Apa nih bang? Neng ada hadisnya neng. Ada hadisnya. Bukan hadis bang. Jadi mempraktekkan dengan yang Nabi. Jadi urutannya kita bangun, kita wudhu, kita sholat dulu, jangan sholat dulu. Karena teksnya itu fasol, dia sholat 2 rakaat dan membangunkan suami atau istrinya. Kalau nolak dulu nih, baru dipercikan. Ini belum nolak belum bang, bangunin kalau ayah nolak, baru abang cepretin. Aku udah ngancem neng dari kemarin. Nolak tuh udah nolak, aduh abang aku ngantuk banget bang, itu kan nggak nolak ya, ini baru bangun langsung di wallahu a'lam bishawab. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat jamaah sekalian. Saya mewakili semua lembaga zakat di sini, juga mewakili para mustahik yang mungkin tidak hadir bersama kita tadi di seluruh dunia ya. Ada yang di Somalia, ada di Indonesia, di Jakarta, semuanya mewakili semua mustahik ya. Mengucapkan terima kasih atas zakat yang ditunaikan. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.